Alhamdulillahillazi hadana lihaza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas al-ahibbatul muslimuna usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil aliyyil azim. Fa inna hazihi dunya kal khayali la budda an yatara 'alaiha az-zawal wa ila Allahi marji'una wal qabru yadummuna wa yawmal qiyamah yajma'una. Fahani'an liman qaddama fi hazihi dunya liyaumil ma'ad ma yanfa'uhu yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa daraballahu masala qaryatan aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sebagai rukun khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada para jamaah umumnya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan cuma takwa yang hanya diucapkan dalam bibir, melainkan takwa yang dinyatakan dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari, yaitu segala ucapan dan perbuatan kita selalu berpegang dan berlandaskan apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui agama yang lurus, ialah agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillahi fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu merasakan kepada mereka sebuah kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Firman Allah tersebut mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman, yang taat beragama, diberi keamanan, diberi kebahagiaan serta keluasan rezeki. Tetapi ketika mereka mengingkari nikmat Allah, maka Allah menimpakan kelaparan, menimpakan ketakutan kepada mereka disebabkan kelakuan buruk mereka sendiri. Siksa semacam itu sudah mereka terima sebelum di akhirat. Karena itu, jadikanlah kisah tersebut sebagai pelajaran yang berharga. Ketahuilah bahwa kesenangan hidup di dunia hanyalah sementara dan tidak bisa langgeng di tangan seorang. Sebaiknya jadikanlah dunia di tangan Anda sebagai seorang musafir yang tidak menetap permanen di suatu tempat, karena sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat itu. Hiduplah di dunia secukupnya dan fokuskan segala pandangan kehidupan di akhirat. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Barang siapa mempunyai perasaan seperti itu, maka hatinya akan merasa diawasi terus oleh Allah, sehingga ia akan selalu merasa takut dan hormat kepada Allah. Seorang apabila telah mempunyai perasaan seperti tersebut, maka ia akan merasakan lezatnya ketika ia sedang melaksanakan beribadah. Seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dapat menghatamkan bacaan Al-Quran satu kali dalam setiap rakaatnya, dan ia melakukannya dengan senang hati karena di dalam hatinya sudah terdapat kelezatan dalam beribadah. Sidang Jumat rahimahullah,
Marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hati kepada Allah, melakukan perbuatan yang menambah bekal akhirat dan meraih ridha Allah. Janganlah kita merasa kecewa jika tidak mendapatkan keuntungan di dunia dan kesenangannya yang diharapkan. Karena setiap mukmin, setiap muslim yang beramal soleh akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan ketentraman, akan mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat. Syariat menyuruh kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita tidak boleh membuang waktu secara sia-sia. Sebagaimana sabda Rasul, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah sebaik-baiknya 5 perkara sebelum terjadinya 5 perkara. Hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Wa syababaka qabla haramik, masa remajamu sebelum masa tuamu. Wa sihhataka qabla maradik, sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum miskinmu. Wa faragaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dari 5 unsur ini yang disebutkan hadis adalah yang perlu kami bicarakan adalah masa remaja dan waktu yang luang. Masa remaja dan kesehatan merupakan 2 karunia yang besar. Demikian pula waktu luang. Tetapi sayangnya kebanyakan orang tidak menggunakan masa remaja dan waktu luangnya sebaik-baiknya. Pada umumnya keduanya mereka lewatkan sia-sia sehingga tidak memberi hasil apapun bagi amal-amal akhiratnya. Kematian dan hari akhirat padahal selalu pasti akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Adapun orang-orang yang beruntung adalah orang yang pandai menggunakan masa remajanya dan masa luangnya untuk mendapatkan segala hal yang menguntungkan. Berapa banyak anak-anak muda, lelaki maupun wanita, yang menyia-nyiakan masa remaja dan waktu luangnya sehingga mereka menjadi korban kerusakan moral di masanya. Apakah masih ada orang-orang menyayangi putra-putranya? Kaum remaja dewasa ini dapat mengikuti kemajuan lebih cepat dari kaum remaja di masa lalu. Karena dewasa ini mereka dapat mengikuti segala kemajuan teknologi dan pengetahuan lewat media massa elektronik. Dari media massa itu mereka dapat menerima segala informasi yang baik maupun buruk, sehingga kalau tidak adanya orang tua yang mendampingi mereka, sebagian di antara mereka ada yang terpengaruh kepada keburukan sejak di masa remajanya. Beberapa banyak anak-anak muda yang bertentangan dengan cara berpikir dan adat istiadat orang tuanya, sehingga menyebabkan timbulnya kekecewaan di antara mereka. Maka karena itu, sebagai orang tua yang baik, hendaklah kita mendidik putra putri dengan sebaik-baik pendidikan, terutama pendidikan agama mereka, agar putra putri kita sudah mempunyai perasaan takut kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sejak masa dulu mereka mempunyai rasa takut, sudah jelas mereka tidak akan melanggar larangan-larangan agamanya. Itulah keuntungan yang diraih apabila seorang manusia yang saleh ketika di dunia dan kelak di akhirat, ia akan meraih keuntungan yang luar biasa berupa pahala surga, ridha Allah, dan selamat dari siksa Allah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa salamun ala alihi mujtaba wa ala alihi sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu